Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Rista Sugianti. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut saya, sebagai pendidik maupun orang tua, kita tidak boleh mengajarkan dan mengasah kecerdasan intelektual saja, tetapi ajarkan mereka mengasah dan menerapkan kecerdasan spiritual terlebih dahulu, agar mampu membedakan mana yang baik dan buruk, berkarakter, baru kemudian didiklah mereka agar memiliki kecerdasan emosional, inteligensi, dan sosial. Kaitannya pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka. Prinsip pengambilan keputusan: 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Filosofi Pratap Triloka. 1. Ingarso Sung Telodo. Seorang guru itu harus memberikan teladan atau contoh praktek baik kepada murid. 2. Ing Madio Mangun Karsa. Seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras. Ketiga, Tutwuri Handayani, bahwa guru itu membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran akan memiliki kontribusi pada proses pembelajaran peserta didik. Kontribusi tersebut adalah di mana pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan tentang arah dan tujuan pembelajaran yang dilakukannya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang guru, seyogianya memiliki nilai-nilai positif yang tertanam dalam dirinya. Nilai tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan. Nilai tersebut akan membimbing dan mendorong guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Keputusan yang tepat tersebut diambil merupakan buah dari nilai positif yang dipegang. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian. Tirta akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, kita harus menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas sehingga dalam proses pembelajarannya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus salah. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat
Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang terkait, sehingga keputusan dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Adakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk pengambilan keputusan terhadap kasus dilema? Kesulitan untuk diri saya adalah A. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, B. Pengalaman pahit sebelumnya, C. Perbedaan sudut pandang, D. Kurang cermat dalam mengidentifikasi, E. Khawatir tidak tepat dalam pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dapat memerdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa, merampas potensi yang dimiliki siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan persoalan peserta didik jika tepat akan menjadikan mereka pribadi yang unggul, tangguh, matang, dewasa. Peran pendidikan sebagai coaching mampu menuntun anak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada serta menggali potensi yang ada dalam dirinya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memantapkan keputusan yang tepat dan efektif berdasarkan nilai-nilai positif dalam menciptakan suatu kondisi yang berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut dapat berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, visi dan misi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan terakhir adalah coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.